Mari kita sama-sama katakan glory. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Ini pujian-pujian kami Tuhan. Yes Jesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Musik memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Ini pujian syukur dari hati kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Kau boleh hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kembali Tuhan memperlihatkan kepada kita anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita. Bukan karena hari ini ada pernikahan, bukan karena gereja kita dihias, tetapi Bapak Ibu hari lepas hari yang sudah Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu menaikkan doa, menaikkan pujian secara sendiri. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita boleh bersama-sama secara berjemaah satu dengan yang lain kita menaikkan doa serta ucapan syukur kita lewat pujian. Itulah anugerah Tuhan dan itulah Bapak Ibu dan Saudaraku hari ini istimewa. Hari ini adalah hari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang Bapak Ibu lihat, tema kita adalah memandang rendah. Sebentar saya minta izin. Ketika Bapak Ibu melihat tema ini memandang rendah, maka berbagai ungkapan kita, ekspresi kita ketika kita memandang rendah seseorang atau apapun ya, bukan hanya orang saja Bapak Ibu, tapi itu bisa kita lakukan bukan hanya sekedar dari kata-kata,
tetapi juga bisa dari bahasa tubuh, bisa juga dari gaya hidup kita. Kita bisa menyatakan hal itu sebagai bentuk merendahkan orang atau merendahkan sesuatu, memandang rendah. Jadi padanan dari kata memandang rendah tidak terlalu sulit untuk kita bisa memahami, karena memandang rendah itu punya arti meremehkan. Memandang rendah juga punya arti menyepelekan. Dan memandang rendah itu juga punya arti sombong. Dikatakan di sini superiority complex. Sombong. Sombong berbeda dengan punya kepercayaan diri, itu berbeda. Ya. Kalau sombong itu kita punya kepercayaan diri sambil kemudian kita merendahkan orang lain, itu sombong. Tetapi kalau kepercayaan diri dalam ilmu komunikasi itu disebut sebagai intrapersonal. Kita berbicara kepada diri kita sendiri bahwa saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Itu secara psikologi begitu. Tapi kalau secara keagamaan, ya, secara religi, secara rohani, itu kita bisa berkata bahwa saya mampu, saya bisa, saya sanggup, ditambahi dengan karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau secara psikologi itu kita berkata dalam diri kita, saya bisa, saya sukses, saya mampu, saya bisa melakukan dan tidak ada yang suka bagi saya. Itu bukan superior, bukan superiority kompleks ya, bukan sombong, bukan. Tapi itu kepercayaan diri. Kalau sombong itu menganggap orang lain, menganggap siapapun lebih rendah daripada kita. Jadi tolong dibedakan hal ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jika memandang diri sendiri, memandang rendah diri sendiri, itu kebalikan dari superiority kompleks ya. Itu inferiority complex. Jadi kita merendahkan diri, kita berkata kepada diri kita, saya nggak bisa. Dan ini berbeda dengan merendahkan diri. Ya. Ini artinya minder. Aku nggak iso apa-apa. Saya tidak berharga. Ini pun juga nggak bisa, Bapak Ibu, nggak boleh, Bapak Ibu ya. Kita berharga di mata Tuhan, amin. Kita bisa, asal kita tidak sombong. Kalau sombong tadi kita memperlakukan orang lain, memandang orang lain jauh lebih rendah daripada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, memandang rendah di dalam Alkitab itu ada beberapa hal yang dipandang, yang dikatakan memandang rendah. Ini menjadi satu warning, satu peringatan bagi kita. Ada 4 hal yang dicatat di dalam Alkitab mengenai memandang rendah. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu, 4 hal ini ternyata penting di dalam Alkitab. Ya. Nanti pada bagian yang keempat itu yang akan kita lebih pahami, lebih kita pelajari. Yang pertama, memandang rendah ibu dan bapak. Tolong dibaca Ulangan 27 ayat yang ke-6. Ulangan 27 ayat yang ke-6, tolong dibaca. Ulangan 27 ayat yang ke-6. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah.
Sebentar Bapak Ibu ya. Iya. Oh iya. 16 ya. Sorry. Terima kasih. Ayat 16 tolong dibaca. Iya. Saya kurang satu angka satu ini rupanya mengganggu saya ya. Ulangan 27 ayat yang ke-16. Iya. Ulangan 27 ayat yang ke-16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, ini jangan memandang rendah orang tua. Ya. Seburuk apapun orang tua tidak boleh kita pandang rendah. Saya baru saja melayani Bapak Ibu. Karena anak itu punya akar kepahitan dengan orang tua, saya tidak mau cerita ya. Nah, ini juga ditonton oleh mungkin dia juga. Karena anak itu punya akar kepahitan dengan orang tua karena suatu hal, maka dia sampai dengan sekarang dia benci sekali dengan orang tua. Bahkan di depan saya ketika saya ngobrol ya, wah kata-katanya kasar. Dan kemarin ketika ada hajatan di rumahnya, saya berkata kepada pembantunya, kenapa kok dia tidak ikut dalam pesta itu? Bahaya Pak. Sewaktu aku bisa ngamuk. Jadi kemudian orang itu dikunci, tidak boleh keluar karena sewaktu-waktu kalau dia sudah kumat dia bisa menampar orang tua dan kondisinya sangat hina. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, memandang rendah ibu dan bapak apapun kondisinya harus kita hormati orang tua itu. Saya sangat hormat kepada orang tua saya. Begitu orang tua saya meninggal, saya hormat kepada mereka yang tua yang saya anggap sebagai orang tua. Ya, karena dari situlah Tuhan membukakan berkat-berkat bagi kita. Di balik dari hormat kepada orang tua, firman Tuhan katakan, umurmu panjang, engkau diberkati di mana engkau berada. Jadi apapun kondisi, apapun latar belakang, apapun masa lalu, jangan sampai kita menaruh benci, memandang rendah kepada orang tua. Yang kedua Bapak Ibu, Kejadian 16 ayat yang keempat, memandang rendah tuannya, memandang rendah nyonyanya, memandang rendah majikannya. Ya. Banyak orang yang merasa kecewa dengan majikannya dan kemudian menceritakan buruknya majikan kepada orang lain, sementara dia hidup di dalamnya. Taruh hormat. Ini firman Tuhan. Ini perintah Allah. Kisah dalam Kejadian 16 ayat yang keempat ini kisah mengenai Hagar, yang ketika dia tahu dia hamil dan kemudian dia memandang rendah tuannya, nyonyanya. Akibatnya tentu Bapak Ibu sudah tahu. Hagar kemudian diusir, ya, dan anaknya kemudian dikatakan sebagai kuda liar, nggak ada berkat. Jadi dua hal ini Bapak Ibu, memandang rendah ibu bapak, memandang rendah tuan atau nyonya, adalah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan sebagai bentuk bahwa Tuhanlah yang kita hormati. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita menghormati perintahnya. Seburuk apapun majikan kita, seburuk apapun tuan kita,
disitulah Tuhan nyatakan berkat lewat Tuhan itu. Ya. Yang ketiga, memandang rendah saudara. Mau baca 1 ayat yang ke-12, tolong dibaca. Baca 1 ayat yang ke-12. Baca 1 ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam baca ini dikatakan janganlah memandang rendah saudaramu. Ayat yang ke-12 berkata, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Mungkin kita disakiti oleh saudara kita, dan pada saat dia menyakiti keadaannya baik-baik saja, keadaannya makmur. Tapi ketika kemalangan tertimpa kepada dia, dan kemudian kita berkata, nah, giliran saya yang membalas. Balasan kita dengan cara memandang rendah dia, meremehkan dia, menyepelekan dia. Ini sering, Bapak. Ini sering terjadi. Pagi hari ini model orang Kristen bukanlah orang yang demikian. Memandang rendah saudaranya ini berbicara juga memandang rendah sesama kita. Butuh kelapangan hati kita, Bapak. Butuh jiwa kita yang sehat. Untuk kita boleh tidak bersukacita ketika orang lain, ketika saudara kita mungkin dulu menghina kita dan kemudian sekarang kemalangan terjadi pada kita. Biasanya kita katakan bagaimana? Rasain dulu, syukurin dulu, sekarang giliranmu. Justru pada saat itulah Tuhan sedang menguji kita, apakah kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang yang dulu menyakiti kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, saya menyampaikan suatu hal yang sederhana, tetapi ini yang sering kita langgar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau hari ini Bapak Ibu memperlakukan orang lain, memandang rendah saudara atau sesama yang sekarang sedang mengalami kemalangan, saatnya berbalik untuk bisa menunjukkan kepada dia kasih yang sempurna dalam hidup kita. Dan tunggu aja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuktikan hal itu, tunggu berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang memperlakukan demikian. Tunggu berkat Tuhan. Saya tidak menjual, nanti sore saya berkata, saya tidak pernah menjual model ya balasannya. Saya tidak ikutnya, dimatikan aja. Ya. Ya Bapak Ibu, saya tidak menjual bahwa Bapak Ibu kalau memberi maka menerima. Ya. Nanti sore saya berbicara mengenai kebenaran dan kemalangan. Banyak orang yang melakukan kebenaran justru menerima ganjaran yang harus diterima oleh orang fasik. Jadi itu pelajaran yang berharga supaya kita mengerti bahwa kita hidup dan tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Ya, tidak pernah lalai, tidak pernah mengecewakan kita. Cuma jangan sampai masuk dalam pikiran kita, saya melakukan ini, maka saya akan diberi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak boleh kita punya pemahaman demikian. Itu hak Tuhan. Hak kita, kewajiban kita adalah melakukan apa yang baik. Seperti ini.
Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Wah, membual itu penampakan diri, senang sekali. Ini memandang. Beberapa hal dicatat dalam Alkitab itu ada 4 hal saja tentang memandang rendah. Dan yang keempat adalah memandang rendah Allah. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Tolong dibacakan. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Ulangan 32 ayat yang ke-15. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tangguh. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Amin. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan memandang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Saya nggak mikir orang-orang gendut ya. Wah, ini jangan-jangan Yeshurun saya ini. Ya. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Yeshurun ini, ya sebelum saya sampai ke situ Bapak Ibu, jadi di dalam memandang rendah Allah, ya tadi dikatakan menjadi gemuklah Yeshurun. Maka salah satu bagian dari memandang rendah Allah, salah satu bagian dari memandang rendah Allah itu adalah memandang rendah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan secara langsung dengan Allah. Semua hubungan ada hubungan Bapak Ibu, tapi ada hubungan yang langsung, ada hubungan yang tidak langsung. Ibadah adalah hubungan yang langsung dengan Allah, ya. Ada hubungan langsung dengan Allah. Hubungan yang tidak langsung Bapak Ibu bekerja, kemudian bergabung, itu hubungan yang tidak langsung. Ibadah adalah hubungan yang langsung dengan Allah. Termasuk di dalamnya ketika Esau, ini adalah satu dampak yang tragis ketika Esau memandang rendah Allah. Allah memberikan kepada bangsa Israel Bapak Ibu ya, tentang hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah hak istimewa sebagai anak sulung. Allah sendiri yang memberikan hak kesulungan itu, yaitu hak istimewa dari seorang anak sulung yang memperoleh 2 bagian harta dibandingkan dengan anak yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak sulung itu memperoleh janji waris dari Allah lewat Abraham. Anak sulung, ya. Jadi kalau dia punya 2 anak, kemudian dibagi ahli warisnya, maka ini mendapatkan 2 bagian, ini 1 bagian. Ya, berarti kalau dihitung 2/3, kemudian anak yang bungsu 1/3. Itu Tuhan atur, ya. Tuhan atur untuk bangsa Israel bagaimana anak sulung itu memperoleh hak istimewa. Ini hubungan langsung dengan Allah Bapak Ibu. Sementara Esau ketika berada di dalam keadaan lelah setelah berburu dan kemudian dia pulang dan dalam keadaan lelah, maka dia melihat saudara kembarnya yang dilahirkan hanya beda beberapa detik saja, yaitu Yakub. Dalam keadaan lelah, hati-hati Bapak Ibu. Dalam kelelahan Bapak Ibu perlu hati-hati. Kemudian dia melihat ada semangkok kacang merah yang dimasak oleh Yakub sebagai anak mami, Esau anak papa. Ya, dia suka berburu. Begitu pulang, aku mau mengicipi. Yakub tahu dia sebagai anak bungsu. Yakub tahu dia tidak punya hak kesulungan. Yakub tahu itu.
Tapi kemudian dia berkata, jual dulu hak kesulungan. Dia memandang rendah Allah, bukan sekedar memandang rendah hak kesulungan, tapi dia memandang rendah yang memberikan hak kesulungan itu kepada bangsa Israel. Dia pandang rendah. Sebentar lagi aku mati, apalah artinya hak kesulungan? Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17, tolong baca. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Tragis Bapak. Dia remehkan Tuhan, dia remehkan Allah yang memberikan hak kesulungan. Ya, nanti aplikasinya dalam hidup kita sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hak kesulungan itu bukan hak kesulungan seperti bangsa Israel. Hak kesulungan Bapak Ibu apa? Menerima keselamatan. Jadi kalau orang mempermainkan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, itu seperti Esau. Untuk apa? Sekarang sangat mudah untuk kita lihat di YouTube Bapak Ibu. Wah, debat gitu ya. Sangat mudah sekali. Dan terus terang aja, yang dari pihak Kristen pun juga saya katakan, ngapain layani debat? Karena dia juga memperlakukan orang lain dengan sombongnya itu. Nggak perlu. Kalau memberikan pengertian dengan benar, dengan cara yang bagus. Ya. Saya melihat di YouTube kemudian, ya nabimu kawin dengan anak umur 6 tahun. Nggak boleh kok. Ya, terus terang aja saya juga nggak setuju. Demikian juga dengan keselamatan kita bukan untuk dipermainkan. Keselamatan itu, ya, Esau ini menjual hak kesulungan dengan berkata sebentar lagi aku mati. Apalah artinya hak kesulungan? Hak kesulungan kemudian berbicara kepada kita tentang itu hak yang pertama kali yang Bapak Ibu terima sebagai anak sulung setelah Tuhan Yesus. Itu keselamatan. Kalau orang kemudian mempermainkan keselamatan itu dengan mudah, dijual keselamatan sama seperti Esau menjual keselamatannya hanya semangkok kacang merah. Kemudian kita jual keselamatan itu gara-gara seorang gadis, seorang cewek, seorang cowok, jabatan. Dia jual. Tragis Bapak. Tragis. Dia sedang mempermainkan bukan keselamatan saja, tapi pribadi yang memberikan keselamatan. Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, lihat ini di sini penyesalan yang luar biasa. Firman Tuhan tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaikinya kesalahannya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan kesalahan biasa, ya. Ini bukan kok nggak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Dia sudah jual dengan sumpah. Esau sudah menjual hak kesulungan dengan bersumpah. Kata Yakub berkata, bersumpahlah terlebih dulu. Dan kemudian Esau bersumpah menjual hak kesulungan itu. Nggak mungkin Yakub jadi anak sulung, Esau pun juga menjadi anak sulung. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi yang menjadi anak sulung siapa sekarang? Yakub.
sampai dia mencucurkan air mata tidak akan bisa mengubah hal ini. Itu loh. Ini pelajaran bagus Bapak Ibu untuk kita semua yang muda-muda. Jangan jual kesulitan hanya oleh semangkok kacang merah. Jangan jual. Tragis ya kan? Kemudian kita bisa mencucurkan air mata menjual hal itu. Ini memandang rendah Allah. Ini memandang rendah Allah. Sekarang kita kembali ke Ulangan tadi. Jadi memandang rendah itu Yesurun ini nama kuno Israel, bukan nama orang. Yesurun itu adalah nama kuno Israel, disamakan dengan lembu liar. Disamakan dengan lembu liar karena di dalam Ulangan tadi dikatakan menjadi gemuklah dia, kemudian dia menendang ke belakang. Kata menendang ke belakang itu saya sudah pelajari, itu adalah ungkapan seperti simbol seekor lembu liar yang kemudian menendang ke belakang menjadi gendut tambun. Bukan berarti yang gendut tambun seperti lembu ya, bukan ya, enggak Bapak Ibu ya, sehat lah itu, sehat berkati Tuhan ya. Apalagi orang Batak itu ya, orang Batak kalau punya istri makin gendut, wah itu menjadi simbol makmur. Betul ya, betul ya, ya kan, ya kan. Saya tahu kok itu di wah menjadi makmur. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ini orang Israel. Jadi ketika diberkati, ketika dia menjadi gendut, ketika dia menjadi tambun, menjadi berkat Tuhan, kemudian dia memandang rendah gunung keselamatan. Tadi saya katakan, ini berhubungan langsung dengan Allah, memandang rendah ini. Berhubungan langsung dengan Allah. Pada poin yang keempat, itu berhubungan langsung dengan Allah, memandang rendah Allah. Sekarang Bapak Ibu, tidak sedikit dari saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak sedikit dari kita yang dulu hidup susah, sangat sedih. Begitu diberkati Tuhan, dia melupakan Tuhan sebagai sumber berkat. Tidak sedikit. Ketika dulu masih ngontrak, ketika dulu belum punya apa-apa, wah setia sekali. Gereja datang, ibadah datang, setia. Begitu muncul berkat Tuhan, makin diberkati, makin diberkati. Dia merasa kuat dengan berkat itu dan kemudian menendang ke belakang. Gunung Batu ditendang ke belakang. Mulai dia datang hanya ada perjamuan. Mulai dia datang hanya 3 bulan sekali. Mulai dia datang hanya pada Paskah. Mulai dia datang hanya pada Natal. Karena menunda. Modelnya sama dengan Yesus, modelnya sama dengan Israel. Saya mau tanya, ada nggak bangsa yang melihat kuasa Tuhan seperti bangsa Israel? Tidak ada Bapak. Dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana laut terbelah. Dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana Tuhan menurunkan mana. Berapa lama mana diturunkan? Setahun? 4 tahun? Berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun lamanya mana itu turun. Mereka pungut mana, mereka makan mana. Bangsa mana yang melihat bagaimana Tuhan mengirim burung puyuh karena mereka berkata, saya bosan makan mana, tolong berikan kami daging. Tuhan kirim burung puyuh, mereka tinggal nangkap. Pernah ada yang mau nangkap burung puyuh? Di tempat saya banyak burung puyuh di Selatan Bapak Ibu. Wah, nangkep gak bisa. Baru gini aja, tapi orang Israel kasih makan. Berkat Tuhan berkelimpahan.
menendang Allah. Coba hitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan. Tak terhitung. Tapi berapa banyak kesukaran yang Bapak Ibu terima. Begitu panjangnya perjalanan hidup kita diberkati Tuhan, dan kemudian Tuhan izinkan kesukaran, lupa semua berkat Tuhan ini. Dan yang bisa dilakukan oleh orang yang demikian menendang gunung batu seperti lembu liar. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar bukan hanya memandang rendah Allah, tetapi memandang rendah ibu bapak, orang tua kita. Bukan demikian. Jangan memandang rendah Tuhan atau majikan kita. Seburuk apapun kita hormat, karena itulah wakil Tuhan dalam hidup kita. Saya 12 tahun bekerja, Bapak. 12 tahun bekerja. Kemarin saya cerita dengan saudara-saudara waktu makan mendoan di, saya 12 tahun bekerja, mengalami masa-masa yang begitu luar biasa sampai di tengah perjalanan. Kalau saya katakan tadi malam saya katakan, kalau saya nggak ingat anak dan istri saya sudah tua. Tapi karena saya ingat anak dan istri, saya terima apapun ya tantangan dalam pekerjaan itu, perlakuan apapun dari majikan, saya terima. Dan saya mengunci mulut untuk tidak berkata-kata kepada orang lain, kepada siapapun. Wah, jika saya begini, stop. Mari saya katakan ke hamba Tuhan yang saya berkati, pemberkatan pernikahan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu dua hal yang harus ditahan. Yang pertama, kalau ada jemaat yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, lihat sesuatu hal yang tidak baik di masyarakat. Yang pertama kali yang muncul dari gereja mana? Pendetanya sok tahan. Tapi kalau ada jemaat yang sukses, jemaat yang hebat, diberkati Tuhan, dari gereja mana? Pendetanya siapa? Enggak. Jadi siap-siap langsung dilupakan pada waktu orang yang kamu layani diberkati. Tapi tahan hati ketika ada yang melakukan suatu hal yang tidak baik. Kita nggak boleh memandang rendah Allah. Allah Maha Tinggi, Bapak. Amin. Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu, kita kembali. Jangan seperti Yesurun, jangan seperti Esau, dan mari kita lihat. Yesurun memandang rendah Allah adalah nyanyian Musa yang berdasarkan pengalaman Musa bersama dengan Israel. Perlakuan istimewa dari Allah tidak dibalas dengan rasa hormat, tetapi dibalas dengan mudahnya berpaling dari Allah. Tuhan memperlakukan kita istimewa, Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan berpaling ketika Tuhan izinkan menguji iman kita. Ujian iman, kemurnian iman kita baru teruji bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan yang tidak baik. Itulah ujian iman. Jadi memandang rendah, dampak lain dari memandang rendah ibadah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Korban syukur, korban persembahan, penyembahan kita, korban syukur itu pujian kita, Bapak Ibu. Jangan anggap rendah. Saya dulu nggak suka nyanyi. Ya, saya dulu bukan dari Kristen. Kalau melihat orang Kristen, saya undang ledek kayak anak kecil loh. Serius, saya dulu berkata kayak anak kecil. Ya, kalau dulu tuh lebih ekstrim, Bapak Ibu. Kalau nyanyi itu bisa lompat-lompat, bisa gebrak-gebrak. Tapi kalau begitu, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian lagunya sedih, nangis dia. Lebay loh.
Tapi sekarang saya tahu, ya saya tahu dia tidak memandang rendah Allah. Ada orang yang menganggap begitu, untuk apa sih nyanyi, untuk apa? Jangan pandang rendah Allah dengan cara merendahkan pujian, merendahkan korban syukur, merendahkan persembahan, merendahkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya. Memandang rendah tidak hanya kepada orang lain, ini kesimpulannya, atau diri sendiri, tetapi janganlah memandang rendah Allah dan juga hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kami sudah mempersembahkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan lewat pujian-pujian kami Tuhan. Kami juga telah mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan. Kami pulang pun di dalam berkat Tuhan, bahkan lebih lagi karena hari ini Engkau melawat kami Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini. Engkau memberkati dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati di dalam keluarganya, di dalam sekolahnya Engkau memberkati Tuhan. Bahkan keluarga besar, anak cucu, menantu dimanapun berada, baik yang ada di Cilacap maupun berada di luar kota dari Cilacap ini, Engkau memberkati dan menyertai mereka Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala kemalangan, kesusahan, kerugian, Kau jauhkan semuanya itu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan melingkupi kehidupan kami. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin.